Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Ali Hasanuddin selaku Mudir IPC Islahul Ummah Pracimantoro. Yang kami hormati Ustadz Insinyur Muhammad Siddiq Purwanto, pimpinan cabang Muhammadiyah Pracimantoro. Yang kami hormati Ustadz Ustazah IPC Islahul Ummah Pracimantoro. Yang kami hormati Bapak Ibu wali santri dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini dalam acara rutinan karimah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan bagi kita semua, dan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk menyampaikan susunan acara pada kajian sore hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah tasmik Quran oleh Ananda Arsyana Rafka Rafasya. Acara yang ketiga sambutan dan tadarus bersama pimpinan IPC Islahul Ummah Ustadz Ahmad Ali Hasanuddin SPD. Acara 4 adalah materi inti dengan tema menjadi orang tua dunia akhirat yang akan disampaikan oleh Ustadz Insinyur Muhammad Siddiq Purwanto, MM, pimpinan cabang Muhammadiyah Pracimantoro. Dan insya Allah acara yang kelima tanya jawab, dan yang keenam adalah penutup. Mari kita awali acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Arsyana Rafka Rafasya. Waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih kepada Anda, semoga menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan tadarus bersama pimpinan ITC Islahul Ummah kepada Ustadz Ahmad Ali Hasanuddin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustadz Insinyur Muhammad Siddiq Purwanto, Magister Manajemen, selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pracimatoro, dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin, wali santri dan juga peserta jamaah pengajian Islahul Ummah, yaitu kajian rutin Islahul Ummah Karimah, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak lupa kepada Ustadz dan Ustadzah semuanya, para pengajar Al-Quran ITC Islahul Ummah Pracimatoro. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana berkat rahmat dan nikmatnya kita pada kesempatan sore hari ini bisa berkumpul bersama-sama untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat semua kehadiran kita di sini, yaitu dengan catatan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti agama. Alhamdulillah, hujan itu ya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tema pada kajian hari ini adalah temanya keutamaan majelis ilmu. Tadi salah dan kemudian. Jadi keutamaan majelis ilmu. Masalah kita, ya, kalau kita itu menghadiri majelis ilmu, ya, kalau kita itu menghadiri pengajian, maka kita itu disuruh untuk mencari keutamaannya. Mencari apa? Keutamaannya. Dan kita itu disuruh untuk berdoa, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah berpesan kepada murid-muridnya, ketika kalian itu sudah datang sampai ke tempat majelis ilmu, maka berdoalah dan mintalah dua perkara. Disuruh minta berapa perkara itu? Dua perkara. Yang pertama yaitu kita disuruh
berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat kebodohan kita. Supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat ketidakpahaman kita kaitannya dengan apa? Ajaran Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepahaman kepada kita agar Allah menurunkan hidayahnya kepada kita sehingga kita paham kaitannya petunjuk-petunjuk yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Itu yang pertama. Disuruh apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengangkat ketidakpahaman kita tentang ajaran agama. Sehingga Allah menurunkan hidayahnya yang sempurna sehingga kita paham tentang ajaran-ajaran Islam. Banyak sekali begitu ya orang yang kemudian paham agama tetapi Allah tidak memberikannya hidayah. Banyak apa buatan ibu? Banyak. Hanya sebatas apa? Pemahaman saja. Maka yang kita minta apa? Kita diberikan kepahaman, kemudian dengan kepahaman itu Allah menurunkan hidayah yang sempurna sehingga kita paham bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Kita disuruh berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Kita berdoa supaya kebaikan-kebaikan itu diberikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena saking banyaknya kebaikan-kebaikan di majelis ilmu, ya, saking banyak dan melimpahnya, maka jangan sampai kebaikan-kebaikan tersebut hanya kita yang dapatkan, ya. Tetapi apa? Orang-orang di sekitar kita yang kita kenal untuk apa? Supaya mereka juga mendapatkan kebaikan-kebaikan dari majelis ini. Makanya diajak gitu ya. Maka ketika nanti ada kalimah lagi ya setiap bulan sekali, maka silahkan tetangga-tetangga jenengan, ya, saudara-saudara jenengan. Nah mungkin ini yang bapak-bapak ya, ini bisa mengajak istrinya gitu ya. Yang ibu-ibu ini mengajak suaminya diajak gitu ya. Bisa juga apa tetangganya kemudian putra putrinya diajak. Nah, sehingga apa? Kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan dari majelis ilmu ini akan tersebar. Ya, semua mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Nah ini Ibu ya. Insya Allah nanti akan disampaikan kaitannya dengan keutamaan majelis ilmu oleh Ustadz Insinyur Muhammad Siddiq Purwanto, Magister Manajemen, yang insya Allah nanti pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh beliau ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ustadz Siddiq nanti menyampaikan materi, kita sedikit tadarus ya Bapak Ibu ya. Kita baca bersama-sama kemarin ya, kita coba dari Anas ya, kita ulang lagi ya. Kita silakan dibuka Al-Qur'annya, mushaf Al-Qur'annya dari surat Anas. Nah, kita baca bersama-sama ya. Dari tahun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah ketemu apa deh lagu? Ya, jadi yang paling ini ya, paling terakhir ya, dalam bahasa. Qul a'udzu bi rabbin
nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sekarang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Saya ulangi ya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita lanjutkan yang terakhir surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, sekarang surat yang baru. Baik ya, surat Al-Lahad ayat yang pertama saja ya. Dicontohkan dulu, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Nah, di sini kolkolannya berbeda nih, Bu. Kenapa? Karena di huruf ba tersebut tidak cuma kolkola saja, tetapi ada harokat tasydid. Apa? Tasydid. Nah, maka kolkolannya berbeda. Wa tabb. Nah, ditahan kemudian dipantulkan ya.
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Coba ulangi sekali lagi, berikut 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sekarang yang bapak-bapak dulu, 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sekarang yang ibu-ibu, 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Masya Allah, alhamdulillah ya. Baik, satu ayat ya. Sedikit tetapi mudah-mudahan bisa istiqomah Bapak Ibu ya. Kemudian di pertemuan berikutnya Allah mudahkan kepada kita untuk menghadiri majelis ilmu ya. Baik, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan semua sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan bersama-sama kaitannya dengan keutamaan majelis ilmu yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Sidi. Gitu ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar. Acara selanjutnya yaitu materi inti dengan tema keutamaan majelis ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Insinyur Muhammad Sidi Purwanto, pimpinan Cabang Muhammadiyah Prajimanggolo. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Pertama sekali marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada sore hari ini. Allah memudahkan kita, Allah menggerakkan hati kita, Allah meringankan kita menuju majelis yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salam dan salam semoga berlimpah pada Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh sahabat dan pengikutnya ila yaumil hisab. Yang saya hormati Ustaz Hasan pimpinan GTC, para ustaz-ustazah, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini alhamdulillah bisa bersilaturahim, bertemu, bertatap muka dengan pendengar semuanya dan insya Allah sehat walafiat. Hanya saya ini dulunya baru grafiknya naik. Semoga nanti naiknya hari ini pas tertinggi, mudah-mudahan sore malam besok sudah sembuh. Tapi baru pagi terasa. Alhamdulillah, disyukuri. Alhamdulillahi ala kulli hal. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Pak Presiden Sayyidina Umar bin Khattab, Presiden ya, Sayyidina Umar bin Khattab itu bertanya kepada Menteri Agama. Menteri Agamanya itu Imam Masjid Nabawi, Sayyidina Ubay bin Ka'ab.
Apa pertanyaannya? Wahai Ubay, tolong jelaskan padaku takwa itu apa? Tetapi Menteri Agama itu cerdas juga, tidak langsung menjawab, tapi balik bertanya. Pernahkah baginda berjalan di satu tempat yang penuh onak dan duri? Tentu dijawab pernah. Lalu apa yang Paduka lakukan saat itu? Ya, aku berjalan dengan penuh hati-hati. Kalau tidak hati-hati, aku bisa jatuh, bisa terpeleset, dan bisa terluka. Maka begitu. Dan jawab Ubay gimana? Itulah takwa. Dan takwa itu berarti kita hidup di dunia ini dengan penuh hati-hatian. Jangan sampai ucapan kita, jangan sampai perbuatan kita, amal-amal kita itu menggelincirkan kita ke neraka jahanam. Nauzubillah dari semoga kita terhindar dari itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan pada kita, pada orang yang beriman terkait dengan takwa itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diseru di sini hanya orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak mungkin diseru untuk bertakwa pada Allah, dan tidak mungkin pula diseru untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwanya. Ittaqullah itu berarti kan kita selalu tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu. Kalau sekarang misalnya di dia 10, besok pagi nanti sore, besok pagi lusa harus bertambah dari 11, bertambah dari 12 dan seterusnya. Bagaimana cara meningkatkannya? Tentu dengan belajar, tentu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Itu salah satu syarat yang penting. Haqqatu qati dengan sebenarnya takwa. Apa standarnya? Al-Quran. Memang kita bisa berakhlak persis seperti Al-Quran, seperti Nabi SAW. Artinya berarti standar haqqatu qati itu adalah Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya masalahnya, pernahkah kita belajar bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernahkah kita membaca sirah Nabawiyah? Kalaupun pernah, sampai seberapa banyak kita pernah belajar itu? Jangan-jangan ketika diceritakan kisah Nabi, malah kita menyalahkan, gara-gara Nabi akhirnya hidup kita seperti ini. Nauzubillah dari. Maka tugas kita kemudian adalah belajar untuk apa? Meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita, sehingga standar kita mendekati kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu sangat-sangat tidak mungkin, karena kehidupan Nabi adalah selalu terbimbing oleh wahyu. Sebenarnya kita terbimbing oleh apa? Masih banyak yang kita itu terbimbing oleh nafsu. Bahkan ngaji gini pun bisa jadi kita juga terbimbing oleh nafsu. Barangkali saya harus berjalan seperti apa, saya harus pakai baju yang seperti apa. Jangan-jangan nanti kami memalukan, akhirnya berlomba-lomba, bukan fastabiqul khairat, tapi berlomba-lomba untuk tercantik, berlomba-lomba untuk sesuatu yang sifatnya dunia. Maka kita teruskan niat kita. Di awal sudah diawali dengan bacaan An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Bahkan Al-Ikhlas itu satu-satunya surat yang penuh dengan keikhlasan. Disebutkan namanya Al-Ikhlas, tapi tidak ada satu kata pun Al-Ikhlas di dalam ayatnya. Al-Falaq ada, An-Nas ada, Al-Kafirun ada, tetapi Al-Ikhlas, apa ya? Kata-kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas tidak. Bahkan ketika nama kita tidak disebut pun, kita harus tetap menjadi yang terbaik. Kayak surat Al-Ikhlas tidak disebutkan namanya pun tetap saja ikhlas. Bahkan menjadi surat favorit bagi kita.
subuh surat Al-Ikhlas, zuhur surat Al-Ikhlas, asar surat Al-Ikhlas, maghrib Al-Ikhlas, isya Al-Ikhlas, sholat sunnat yang lainnya mesti Al-Ikhlas. Padahal tidak sekalipun disebut kata-kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas. Nah, berarti ketika nanti kita tidak sebut nama kita, jangan merasa kemudian kita kecil hati dan kemudian merasa tidak dihargai. Itulah bagaimana kita nanti akan belajar meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya apa takwa? Berhati-hati. Sama seperti jawaban Sayyidina Ubay bin Ka'ab atas pertanyaan Sayyidina Umar bin Khattab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi jawab disebutkan oleh Ustaz Hasan tentang bagaimana keutamaan majelis ilmu. Satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya senang sekali membacanya. Man salaka tariqan yaltamisu fil ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka, siapa saja yang menempuh satu tempuhan tariqan, jalan. Menempuh itu berarti bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa naik pesawat, bisa naik kapal. Tempuhan, menempuh saja. Jadi tadi berangkat ke sini lebih menempuh, ada tempuhan dari rumah menuju ke masjid ini. Tempuhannya tadi ternyata setiap langkahnya itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Setiap tempuhannya, setiap langkahnya akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fil ilmi. Yaltamisu artinya apa? Menyentuh, meraba. Bahkan di dalam kegelapan itu mencari-cari, akhirnya tersentuh. Jadi yang kita cari ini sesuatu yang sangat penting. Coba nikmati lampu. Sing digulai pertama apa sani? Baterai apa HP? HP. Gitu. Alhamdulillah. Diurutke ternyata baterainya kelas. Aduh, ternyata baterainya entek baterai buatan sakit. Arang sing golek baterai, mesti yang dicari bangun tidur yang dipegang apa? Ribet. Buatan suami, buatan ini apa? Tapi yang besok pertama kali bangun tidur yang dipegang apa? Mana ini tadi? Oke, ulang ingat, jangan pegang HP. Jam piro? Jam 5 menit dari segera. Jam piro ini? Oh, setengah malam berarti saya cukup untuk sholat misalnya. Atau lagi? Insya Allah. Ya tapi ilmu berarti meraba, menempuh, mencari ilmu, dan ilmu itu menjadi sesuatu yang sangat penting, yang sangat berharga. Maka apa dengan hadiahnya oleh Allah? Sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan mudahkan baginya, bagi kita semua yang hadir di sini, jalan menuju surga. Dengan bayangkan, belum lagi belajar ilmu, baru tempuhannya saja sudah dijanjikan sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Baru tempuhannya, belum ilmunya. Karena bisa jadi berangkat dari rumah, pernah ya, kadang-kadang lo tahu kaum semangat ke masjid, kalau jadi kok ada tugas yang tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Pernah dengar? Pernah? Berangkat dari rumah ngasih masjid An-Nur, kantin kurang iso diwakilkan tugas kudu dirangkumi dewi. Nek toilet ini buatan iso kudu nek ngomahe dewi misalnya, gitu. Berarti apa? Orang situ makan kan ini tapi tidak mendapatkan ilmu karena tidak mengikuti majelis ilmu. Itu saja mereka sudah menempuh jalan. Ada tempuhan yang dilalui. Artinya apa? Dengan tempuhannya itu sahallallahu lahu
thariqan ila jannah. Dengan tempuhannya itu Allah mudahkan jalan menuju ke surga. Baru yang ditempuh. Relatif dasar peling wanti-wanti yang bapak-bapak ajak istrinya yang sudah punya istri. Kalau dari calon istri belum bisa itu mau rasa bucinan untuk diri sakit. Apa ada yang belum diangkat? Ada. Cukup tinggal memang ada orang yang belum nikah. Ada. Kenapa nggak dijodohkan? Bisa jadi jika salah satu manfaat filsafat ada jodohnya. Daripada cari istri di pasar maklum misalnya. Nah kan jauh lebih baik dapat istri dari majelis ilmu. Ajak istrinya, yang ibu-ibu ajak suami, bahkan ajak anak-anak. Kenapa semuanya menempuh jalan untuk apa? Sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Agar Allah itu memudahkan jalan kita menuju ke surga. Ada satu kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang kenal? Ada yang kenal? Katakan yang kenal Imam Ahmad bin Hanbal. Belum ada yang kenal? Belum ada yang kenal karena hidupnya di zaman yang sudah sangat-sangat lama. Tapi kisahnya ini luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal itu ingin ngaji, mencari ilmu ke Syekh Abdul Razak As-Sun'ani. Saat ini As-Sun'ani itu karena berasal dari kata Sun'an, nah itu kota Yaman, San'an kita sebutnya. Dari sana maka beliau berdua dengan temannya yang namanya Yahya bin Ma'in itu ingin belajar kitab Al-Musannaf kepada Syekh Abdul Razak. Tapi karena perjalanan itu melalui kota Mekah dan saat itu musim haji, maka sekalian melaksanakan ibadah haji. Ini saat ini baru sakit menjalankan pas musim haji, ujung-ujung ke Mekah ibadah haji, kudu daftar sik dan nunggu sampai 28 sampai 30 tahun. Luar biasa. Belum kenalan gitu. Nanti suka cari semangat. Kita langsung hari kalau itu. Perkenalan benar. Mungkin kurang dikira pakai nama tok. Nama saya Muhammad Siti Purwanto. Biasanya saya kenalan asli saya dari Jogja. Besok Piungan. Itu ngetan kurang lebih 80 kilo. B. Nanti sampai perempatan pasti masih terus sampai Alfamart dekat Masjid Antur itu ke kiri. Kira-kira 150 meter. Asli pulau beribu tapi dari Jogja Piungan Ngetan 20 kilo, perapatan Prasi ke Ngetan 20 kilo, Alfamart jalan berjualan Ngetan Aspalan itu kurang lebih 150 meter dari Alfamart. Dari sini kurang lebih 200 meter. Jauh ya. Alhamdulillah saya hampir tiap hari ke Wonogiri kota karena tugas saya di dinas pertanian. Jadi kalau kita mengaji ini kita dengar ya pemilihan pertanian dan tapi karena tidak dasar ngaji sama aku sing ringan-ringan saja. Kalau saya abot-abot pulau badan sakit. Kemudian ngaji mesin juga kalau dasar kita ini pulau abot jauh dari kemampuan membaca Al-Quran yang baik, tapi insya Allah tetap semangat untuk belajar. Coba surat Al-Ahzab ayat pertama bareng-bareng kamu bilang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur banget ini salah. Tapi alhamdulillah, tidak kenal maka tidak sayang. Kayak kita pada jalan, kayak pulau menang mawon bukan berarti
ketika Imam Ahmad bin Hanbal melaksanakan ibadah haji, niat awal ingin belajar kitab Al-Musannaf dengan Syekh Abdul Razak As-Sun'ani di Yaman. Jarak Yaman dan Mekah itu pulau Bulai itu kira-kira 1119 km. Pun dengan bayangin pelaku sejauh itu. Tentu sangat-sangat berat. Tetapi ketika niatnya kuat, sesuatu yang berat itu menjadi ringan. Qadarullah ketika tawaf itu mereka bertemu dengan Syekh Abdul Razak As-Sun'ani yang dicari. Dan apa kata Yahya bin Ma'in? Ahmad, di depan kita itu Syekh yang kita cari. Kita nanti ketemu dengan keluarga beliau, kita akan belajar bersama-sama, lumayan 5 waktu daripada kita ke Yaman. Benar nggak salah? Nah, jadi kan kata mau benar. Nah, pulang mesti mau benar, niatin ngasih dasar ternyata naik ini wes ketemu. Ini baik timbangan yang putih. Galau atau yang kesana mending di sini kan sedang. Niatin ngaji dasar ketemu memiliki alhamdulillah. Untuk dicipta ulang tidak pas. Tapi apa jawaban Imam Ahmad? Tidak. Aku ingin menempuh jalan dari rumah kita menuju ke Yaman. Nanti pasti akan ketemu di sana. Jangan belajar di sini. Nanti kita tidak mendapatkan keutamaan dari masyarakat, tidak mendapat keutamaan dari menempuh jalan. Maka akhirnya menunggu Syekh Abdul Razak pulang ke Yaman. Setelah dipastikan kembali, mereka berdua berangkat menuju ke Yaman 1119 km. Kira-kira berapa hari perjalanan? Bekalnya habis. Apa yang dilakukan? Demi bertemu, demi ngaji kitab Al-Musannaf itu, Imam Ahmad bin Hanbal mencari pekerjaan, bahkan jual kolor, bahkan kuli panggul di pasar pagi hari, kemudian siang sore baru ke majlisnya Syekh Abdul Razak. Masya Allah. Dan ternyata apa? Sama ini Allah. Ternyata ilmu-ilmu yang didapatkan itu, hadis-hadis yang didapatkan itu, Imam Ahmad sudah banyak yang kami ngaji kata ini ternyata isinya ngomong ini wis aku cek kelingan malah kita luwe api aku yang jelas dengan Pak Sidik misalnya. Bisa jadi seperti itu. Tapi ada yang beda Pak. Yang beda adalah masyarakat jadi menempuh jalannya. Menempuh jalannya itu yang dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Sahallallahu lahu thariqan ilal jannah. Yang karena tempuhannya itu. Kita sekarang bisa belajar dengan ustadz yang terkenal siapapun di YouTube, bisa dicari. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdus Somad, Ustadz banyak sekali, silakan memilih, banyak. Ilmunya juga jauh lebih tinggi, sangat-sangat luar biasa. Tetapi kadang-kadang di YouTube itu ada yang mengurangi keberkahan. Coba ketika melihat YouTube dengan komentarnya, cek ada 1.500 komentator di sana dan isinya itu masya Allah, subhanallah, kadang-kadang sesuatu yang sangat buruk, saling menjelekkan satu sama lain. Padahal itu majelis ilmu. Kita mungkin dapat ilmu, tetapi ternyata channelnya, salurannya itu berkahnya kurang. Karena apa? Di situ banyak orang yang berkomentar negatif, bahkan dengan kata-kata yang sangat kasar. Maka beruntunglah kita ketika kita itu dimudahkan oleh Allah menempuh jalan menuju majelis ilmu. Bukan ilmunya saja yang didapat, tetapi masyarakatnya itu yang sangat penting. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal dari kitab Al-Musannaf tadi, dia banyak sudah apa hadis-hadis itu. Akhirnya secara ilmu nggak perlu belajar lagi pada Syekh Abdul Razak, tapi dia menempuh, dia tidak pernah menyesal. Yuk, aku
aduh saka Irak tekan Yaman itu kaya ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nek jenengan gatos di Jawa kan tradisi kenduri. Kenduri itu biasanya dibuat salah. Kenduri itu sebenarnya kan ada simbol yang bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dilaksanakan. Misalnya hubungan, tumpang ya, segitiga ini ayo dengan madhep kali Gusti Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ingkung, enak lagi ingkungnya itu kepala ayamnya enak, apa ngiring, apa geblak, apa sujudnya ayo sholat, tapi kan lho kalau dibumani ngomong tapi nenek sing sholat. Bahkan kunjungan ini setengah pintu ibit ada isya rampung dan seterusnya malah ngomong duma ini buatan sholat. Padahal ayam loh dicontohkan dengan ingkung itu sujud. Yang kalau kita ngomong ini buatan sujud. Jadi simbolnya jadi tidak berguna. Harusnya berguna. Ada lagi tanaman apa buah salak. Nah maksudnya salak ini salahkan. Pelaku tempuhlah jalan golek ilmu agar sujud kita, ibadah kita pada Allah makin baik, dan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Jawa dulu biasanya di mana-mana ada pohon sawo. Tegese pohon sawo ini orang mau hijauan bukannya buah, tapi sawo subuh, waktu sholat, sope sing lurus dan rapat. Ini masih simbol-simbol para wali yang kadang-kadang menjadi tinggal simbol. Padahal simbol itu ngandung makna, ayo dilaksanakan seperti maksud pembuat simbol itu. Maka itu menjadi luar biasa. Masyarakat tariqatnya kami sujud lima sahallallahu lahu tariqat ilal jannah. Perempuan kita insyaallah mudahkan jalan kita menuju surga, bukan hanya surga yang ditempuh, tapi cara menggapai surga itu menjadi ringan, menjadi gampang. Contohnya wong poso sasi Ramadan niku nek kancane poso kabeh ternyata benar. Coba poso Senin Kamis, nek kantor poso Senin Kamis dilalang Senin Kamis nek sing ngajak nyate misalnya. Saestu wingi Selasa Rebo nek ngajak jajan dasar ibarat kok sapa ngerti nek poso kok piye nek ngajak jajan iki nek ora. Sudah, apa ternyata berat. Terus hasil Ramadan, apa yang mau ngajak nyate bahwa termudah, semudah itu menggapai surga ketika Allah memudahkan kepada kita semuanya. Berjalan bentar. Sampai jam berapa? Jam 7. Jam 7 mungkin kesel sampai itu. Tapi nggak apa sampai jam 7, tapi kalau sampai jam 5 saja. Nanti dengan sampai jam 7 di sini tidak apa-apa. Cara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat pendek tetapi maknanya luar biasa. Maka eman-eman kalau kemudian dengan boten ajak tanggane, ajak garwane, ajak putrane ke majelis ilmu sekalian promosi. Di setiap ahad pagi di Masjid Nur Iman ada pengajian umum ahad pagi, itu pun bagian dari masyarakat ketika dengan menuju ke Masjid Nur Iman jam 7 sampai jam 9. Boten suwe. Kita itu kadang-kadang direpotkan oleh hal-hal kecil. Maka ketika kita isah-isah itu menjadi satu kerepotan, yakinkan bahwa setiap mau berangkat mesti kita itu direpotkan. Tetapi ketika direpotkan itu ditinggal, maka insya Allah yang namanya repot itu akan menjadi hilang dengan sendirinya. Seakan-akan semua mudah dan mudah. Yuk ngaji undang semua kayak yuk dan sebagainya. Akhirnya memang yuk benar dan nggak bisa berangkat.
Tetapi ketika kita kuat untuk melaksanakan tadi, tidak ada yang berat, semuanya ringan karena syahadat lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan kita ke surga, jalan-jalan menuju ke surga itu menjadi mudah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis yang kedua. Ini sudah luar biasa. 4 keutamaan tadi Ustaz Hasan menyampaikan. Keutamaan majelis ilmu itu sangat luar biasa, banyak sekali. Bahkan ikan-ikan di lautan itu mendulakan kita. Nopo kenal wae diri. Kok sampai mendulakan kita? Tapi qadarullah, Allah yang mengatur semuanya, semua bisa terjadi. Orang yang tidak percaya pada Allah tidak mungkin percaya bahwa dengan tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan. Padahal Nabi Musa sendiri tidak tahu kalau tongkatnya bisa membelah lautan kalau tidak diberitahu oleh Allah. Nabi Isa alaihissalam juga tidak tahu bahwa dia bisa menghidupkan orang mati kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin libur Isra Mi'raj, kemudian bayangkan jalan sakniki mboten kita wong niku ya gampang percaya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam semalam, kan kita enggak mungkin. Zaman dulu enggak mungkin, tapi sekarang ternyata mungkin. Albert Einstein menyebutkan kecepatan cahaya itu 3 kali 100.000 km per detik. Yang bayangkan kecepatan cahaya. Siapa yang buat kecepatan cahaya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah akan memberangkatkan Nabi Muhammad SAW dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha, Allah yang menciptakan mengatur semuanya, tidak mungkin tidak bisa terjadi, pasti itu terjadi. Maka karena itu kemudian banyak orang yang bertemu pada Nabi, halusinasi, wong mimpi, dan seterusnya. Kecuali Abu Bakar, apapun yang dikatakan Nabi selalu membenarkan, sehingga dibilang as-siddiq. Jadi insyaallah kajian besok pagi itu membahas tentang Isra Mi'raj. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi hadis tentang majelis ilmu. Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatlu 'alaihim kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa haffat 'alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man 'indah." Dan tidaklah berkumpul, tidaklah berjamaah, tidaklah berhimpun suatu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah di Masjid An-Nur, apa yang dilakukan? Mengkaji agama Islam, mengkaji agama Allah, saling mentadaburinya, kecuali dalam keadaan itu mereka itu semuanya akan dihafal alaihul malaikah. Allah akan mengirimkan malaikat sebanyak semua yang ada di sini, tidak terkecuali walaupun anak kecil, walaupun lari, bahkan walaupun ada yang mampir cuma pipis mendengar sebentar juga dikawal oleh malaikat. Luar biasa. Apa yang dilakukan malaikat? Ternyata malaikat mendoakan kita, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dosa seluruh yang ada ini. Masing-masing ada pendamping kita di sisi kita, malaikat yang doakan kita, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Dan setelah majelis itu selesai, mereka kembali kepada Allah. Kemudian laporan, ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan, dari mana kalian? Padahal Allah Maha tahu, ngecek. Saya dari majelis ilmu Kalimah di Masjid An-Nur, Gusti Allah melaporkan semuanya tanpa kecuali. Apa yang mereka minta? Mereka minta diampuni dosa-dosa. Ya, aku ampuni dosa-dosanya. Apalagi mereka minta surga, ya Allah. Memang mereka pernah melihat surga? Belum, ya Allah. Seandainya mereka melihat surga
pasti mereka nggak mau pulang. Bahkan ngajinya minta sampai jam 7, yang ngomong tidak sambut jam 5 saja misalnya. Mereka minta lagi, minta dihindarkan dari neraka. Memang mereka mau neraka belum. Gimana kalau neraka? Kalau mereka neraka sampai pagi nggak mau pulang, ingin ngaji terus menerus dan seterusnya dan seterusnya. Itulah malaikat. Yang malaikat itu kemudian tidak lagi turun ke bumi, tapi menunggu kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok pagi kita menghadiri pengajian akad pagi Masjid Iman, datang malaikat yang lain sebanyak yang hadir masjid itu kembali pada melaporkan. Berarti hari ini datang, nanti malam ada pengajian lagi, besok pagi pengajian lagi. Berarti dalam 3 waktu itu sudah malaikat yang jadi pembela kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 malaikat yang 3 pengajian jadi pembela kita. Bayangkan kalau kita sehari 10 kali pengajian, satu berarti kita harus sambutnya 10 kali. Sehari satu mau kita berapa kalikan berapa malaikat yang akan menjadi pembela kita di yaumil hisab, di hari perhitungan. Semua membela kita. Si fulan ada ini kok ngaji tabati atau di bulan balik terus keren akhirnya benar. Padahal setiap hurufnya 10 kebaikan. Berapa huruf yang kita kasih yang kita baca surat Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Abad yang berapa huruf yang kita baca. Mereka menjadi saksi, mereka menjadi pembela kita di hari perhitungan. Masya Allah, itu rugi merawat negeri. Yakinlah dan semangatlah terus untuk melaksanakan tarikan jannah musuhil ilmu wa wasiat sumur rahmah, kata Nabi. Mereka yang hadir itu akan diturunkan rahmat ke dalam hatinya, rahmat ke dalam hati kita. Fabima rahmatin min Allahi lintalahu, kata Allah, dan karena rahmat Allah hatimu menjadi lembut. Maka ketika kita sering di majelis ilmu dan hati kita itu masih keras, mudah marah, tidak mudah meneteskan air mata, hatiku si aduh, masih akos teman ya. Jojo aku itu rahmatnya Gusti Allah, memang tak mempengaji. Agar apa? Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar lagi, duduk manis, mungkin untuk snack, mungkin untuk minum, ya ketemu kancane, lali nek duwe utang, ya kan lali nek duwe utang, ya lali nek duwe utang, tekan ngomong berpikir, akhirnya Allah memudahkan membayar utang. Sing penting duwe niat, aku nek duwe utang tak lu ngasih. Ampun nek duwe utang kali pulau malah menghindari, mending ngomong mawon. Jadi sakit nyamuk, pulang gue kan sederek impor situ. Pulang itu untuk kebaikan. Bidan itu saya bidan. Aku tak mau 300.000. Lalu ngopo? Ya tak butuh. Sok Senin Pahing tak sahur. Senin Pahing itu datang. Perkara nggawa duit, napa mboten nggawa duit. Nek nggawa duit bisa nyautaku tak sahur pada janjiku Senin Pahing. Nek dari nggawa duit, aku rung iso nyaur. Pokoke seminggu kas. Sok Senin Pahing lho pagi, Senin Wage. Senin Wage rung iso moro ngelih. Boten kepala menghindari. Jadi wong utang minggu gersing utang sih keinginan mawon isih seneng. Terus pengarep arep ampun nganti dhewe milih ngomong-ngomong bareng kaya nyaur sing mes-mes jadi sing mau tani. Ning niki boten rawuh sing menawa nggih boten rawuh alhamdulillah. Wa nazalat alaihi sakinah. Yang ketiga, wa nazalat alaihi sakinah, diturunkan ketentraman ke dalam hati kita, tenang hati ini, ayem, orang terungsung, utangnya rong sawo yakin insya Allah aku niat nyaur, Gusti Allah pasti memberi jalan.
terus donga sing bar subuh donga bar asar donga Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa na'udzubika min ghalabatil daini wa qahrir rijal. Apa nggih? Enggak sangat-sangat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Lumayan dua pisan mangke sing kagungan utang sing sedih dudu waos saben bar subuh bar asar perlu nanti Allah membukakan semua kebaikannya untuk kita. Allahumma inna na'udzubika wa ya Allah, aku minta perlindungan pada Engkau minal hammi wal hazan, dari sedih dan sedih banget, dari sedih dan duka cita. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku minta perlindungan pada Allah, padamu ya Allah, dari lemah dan malas. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku minta perlindungan padamu dari sifat pengecut dan bakhil. Wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku minta perlindungan padamu ya Allah dari hutang yang bertumpuk-tumpuk dan dari kesewenang-wenangan orang. Itu ajaran Nabi SAW yang kita baca habis subuh, habis asar, dan kapan-kapan mau dibaca. Dicari nanti googling doa lunas hutang atau doa dari sedih hati, nanti akan keluar itu. Maka wa nazalat alaimus sakinah, hati kita menjadi tentram. Bukan hadirlah sakinah di sini, tetapi hati kita tentram karena yang kita bicarakan di majelis ini adalah Allah yang Maha Besar. Maka seluruh urusan di dunia ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita minta pada Allah, Allah yang besar itu semua urusan kita dimudahkan. Kemudian yang terakhir, wa dzakarallahu fiman indah. Allah itu sebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si fulan semua disebutkan. Bayangkan ketika Allah menyebutkan nama kita, bukan hanya disebut saja, tetapi ada itu kecintaan Allah kepada kita yang sering menghadiri majelis ilmu, terkenal di bumi, terkenal di langit. Yang kita minta syukur kita terkenal di bumi dan terkenal di langit. Seandainya pun kita hanya terkenal, lebih utama terkenal di langit daripada terkenal di bumi. Allah sebut nama-nama kita di hadapan makhluknya yang ada di sisinya. Siapa? Para malaikat. Sudah pernah mendengar kisah cerita tentang Uwais Al-Qarni? Sudah atau belum? Itu salah satu tabi'in terbaik yang belum pernah ketemu dengan Nabi, tapi Nabi sampaikan kepada Nabi Khattab, kepada Ali bin Abi Thalib, nanti kalau ketemu dengan orang yang namanya Uwais,
dari Yaman dengan ciri ada belang merah di belang putih di tangannya, maka minta didoakan agar kalian diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Uwais Al-Qarni? Ini ternyata orang yang tidak terkenal di dunia, tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Belum pernah ketemu Nabi, tapi Nabi sudah sebutkan ciri-cirinya dan pesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Uwais Al-Qarni ini punya seorang ibu yang sangat tua, miskin, pakainya compang camping, bahkan punya penyakit kulit. Dengan ketemu mesti cerdak, mesti ogah, gitu. Cerdak, wong berlunari dan seterusnya yang dari pikiran kita. Tetapi hatinya dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berbakti sepenuhnya kepada ibunya. Nah, suatu saat ibunya, aku udah pengen munggah kaji. Nyatanya orang yang tidak mampu Yaman ke Mekah 1119 kilo. Aku pengen munggah kaji. Kayak bicara tuku unta boten kuat, tuku jaran boten kuat, apalagi beli mobil kuat itu belum ada saat itu gitu. Akhirnya dia mampunya beli lembu kecil, sapi cilik, bayi pandang yang pucuk gunung. Suatu dino diguyung munggah mudun nganti tombone bocah kewara sapa ora. Adik sapi pedet digindongi munggah mudun ora waras. Ternyata niatnya apa? Melatih otot-ototnya. Aku kudu melatih ototku sesuk musim haji atau ngajak ibu munggah kaji tak gendong 1119 km. Masya Allah, niatnya begitu kuat. Ibu di tangganya, dielek-elek tangganya, tapi ketaatannya pada ibunya sampai didengar oleh langit dan sampai pada Nabi. Nabi tahu belum pernah ketemu terkenal di langit. Ketika sama sekali haji, ibunya digendong betul-betul sampai ke Mekah menunaikan ibadah haji. Setiap saat Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menanyakan, mencari ciri-ciri sing wong dan lengannya kan kaya duit sak. Iki lho, mau 100 rupiah, mau 500 rupiah kira-kira duit itu ada tanda putih. Golek ternyata tidak ketemu. Sampai suatu saat di Arafah ketemu opo kowe Uwais Al-Qarni nggih berarti dongakno aku jalukno pangapura yang Gusti Allah. Itulah Uwais Al-Qarni yang terkenal di langit walaupun tidak terkenal di bumi. Dan orang-orang yang hadir majelis ilmu itu bisa saja dari orang yang terkenal di langit. Doa-doa kita akan makbul, dikabulkan, ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman-iman apa boten ketika kesempatan seperti itu tidak kita ambil keutamaan majelis ilmu. Tetap semangat ya. Yang ngapunten pun luwih jam 17.05. Yang ngapunten mungkin kesedihan dengan dasar berluluh pertanian. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Nasrulillah wa taufiq wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo jamaah yang mau bertanya dipersilakan. Mbak Aris. Takon itu angel. Kalau ada angel, dan saya takon mau. Kan kosong gini. Monggo jamaah. Sudah, ini bertanya-tanya Kang Fajri Tanglet. Dari sahabat paham saya ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk semua ilmunya. Semoga panjenengan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan.
Dan untuk hari ini semua kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua pulang dan berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika banyak kekurangan, dan mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi